Halo Sobat Ilkom, di sini kita akan membahas tentang online advertising atau bisa kita sebut juga iklan online. Lalu, apa itu iklan melalui online? Simak berikutnya. Advertising online adalah periklanan melalui online yang menggunakan media untuk menyampaikan pesan pemasaran atau promosi kepada konsumen. Jadi, intinya advertising online itu iklan yang ruang atau spotnya ada di online dan hanya bisa diakses melalui media. Media elektronik dan periklanan. Untuk melihat berbagai online, tentu menggunakan media elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti komputer, laptop, dan handphone. Jangkauan komunikasi elektronik. Lalu, untuk mengakses iklan, kita tidak bisa melihatnya jika tanpa jangkauan. Jangkauan pada media adalah jaringan atau yang kita kenal sekarang adalah internet. Internet gunanya untuk menghubungkan jaringan tautan pribadi dan publik yang memungkinkan penggunanya memiliki akses ke sejumlah besar informasi. Menurut Databox, pengguna internet di Indonesia diakses oleh 204,7 juta pengguna pada tahun 2022. Tipe aktivitas elektronik. Selanjutnya ada tipe-tipe aktivitas elektronik. Ada apa saja ya? Ada e-commerce, e-communication, and transactional. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah bisnis digital yang penggunaannya lebih luas untuk jual beli secara umum. Sebagian besar e-commerce ini transaksinya dilakukan secara online. Manfaatnya termasuk biaya rendah, cepat, bersifat global, dan sifat interaktif. Contohnya, yang biasanya suka kalap kalau belanja ialah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lainnya. Advertising on the web. Next, advertising on the web atau disebut juga iklan di web, bentuk pemasaran online yang menggunakan media untuk mempromosikan produk atau layanan. Jenis iklan media digital beserta contohnya yaitu pertama adalah Search Engine Marketing atau SEM, adalah strategi pemasaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung sebuah situs web melalui mesin pencari. Yang kedua, Social Media Advertising atau SMA, adalah bentuk iklan digital yang menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Contoh iklan dalam bentuk social media advertising yaitu populer di Indonesia saat ini. Remarketing atau retargeting marketing, seperti namanya, iklan ini memiliki tujuan utama yaitu mendekatkan kembali brand kita dengan masyarakat yang pernah melihat atau belum pernah berbelanja sama sekali di website brand kita. Contohnya, ada iklan sebuah produk smartphone dari e-commerce tertentu tapi kita hanya sekadar melihatnya saja. Kemudian di saat membuka aplikasi lain, muncul lagi iklan produk smartphone yang sama secara tiba-tiba. Google Shopping Ads. Contoh iklan satu ini akan menampilkan produk atau jasa, kemudian akan muncul di mesin pencarian Google. Produk yang muncul dalam Google Shopping Ads akan dilengkapi dengan harga dan informasi penting lainnya. Contoh pada gambar ini, kita lagi nyari sepatunya Nike nih. Otomatis Google menampilkan beberapa produk di bagian belanja. Yang kedua, Display Ads, merupakan iklan online yang biasanya ditampilkan dalam bentuk foto, video grafik, atau konten visual lainnya. Biasanya, Display Ads akan ditempatkan pada situs web pihak ketiga, yang ketika diklik akan mengarahkan pengguna ke situs web tersebut. Nah, misalnya pada video ini, lagi buka website, ada muncul iklan gambar kayak gini. Jika diklik, akan move ke halaman terkait produk yang kita klik sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan advertising online. Ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dalam iklan melalui online. Yang pertama adalah mudah menemukan target pasar. Targetmu akan men-search barang di mesin pencari, maka barang yang dicari
akan muncul sesuai dengan kriteria di penelusuran. Maka tidak perlu khawatir untuk orang yang salah. Yang kedua, dapat menyesuaikan budget. Pemilik bisnis dapat menyesuaikan budget, entah besar atau kecil, tetap bisa beriklan di online dengan jenis iklan yang bervariatif. 3. Dapat juga melakukan pelacakan dan hasil analisis. Salah satu manfaat iklan online juga dapat melacak keberhasilan iklan kita. Nah, dan selanjutnya ada kekurangan dalam iklan online. Yang pertama adalah adblocker. Banyak pengguna internet yang menggunakan adblocker nih. Gunanya untuk menghalangi iklan yang ditampilkan, sehingga iklan tidak terlihat nih oleh target audiens mereka. Yang kedua, penipuan iklan. Memang ada resiko penipuan iklan seperti iklan palsu atau iklan yang menyesatkan yang dapat merugikan para pengiklan dan bisa-bisa menurunkan kepercayaan konsumen pada iklan online. Yang ketiga adalah persaingan yang cukup tinggi. Karena tingginya persaingan di pasar online, biaya per klik atau biaya per ribuan dapat menjadi sangat tinggi. Berikut adalah tutorial untuk membuat website di Google Sites. Dan ini adalah tampilan beberapa template ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah template yang ingin saya pakai. Dan ini bisa juga ya teman-teman pakai karena ini semuanya adalah gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada sebuah logo. Ada logo garis 3 dan ini adalah sebuah button menu. Dan ini adalah beberapa pilihannya yang ada di dalam button menunya. Oke, sekarang teman-teman bisa mengganti nama project ya. Terserah, bebas sesuai dengan nama project punya teman-teman sendiri ya. Jadi bebas, bisa apa aja. Dan logonya juga ini bisa diganti teman-teman. Misalnya teman-teman sudah punya logonya, sudah siap untuk diupload. Teman-teman bisa import aja langsung dari file yang ada di komputer teman-teman. Begitu. Dan sekarang saya pengen coba ya pakai logo yang ada. Dan ini saya pasang. Oke, sudah terpasang. Dan sekarang teman-teman bisa mengedit logonya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah latar belakang template ini. Jadi misalnya teman-teman mempunyai foto atau ya background yang memungkinkan cocok dengan project teman-teman. Teman-teman bisa pilih dengan yang ada di sini, bisa dari online, dari Google Drive teman-teman, atau dari file teman-teman sendiri. Dan ini sekarang saya ingin mencoba dari file saya sendiri, begitu. Dan saya akan memasang foto ini untuk dijadikan backgroundnya. Dan namanya saya akan mengganti dengan, bebas ya teman-teman ya. Kita ganti dengan portfolio brand. Kita ganti teman-teman, portfolio brand. Seperti itu teman-teman. Dan ini fontnya juga bisa diganti-ganti. Dan ini adalah tombol jika teman-teman ingin melampirkan link. Terima kasih sudah menonton.